Misteri Desa Angker di Lereng Gunung. Ada satu kisah mengenai sebuah desa di pedalaman Jawa Tengah. Desa Gunung Wetan namanya. Desa ini sangat terpencil. Penduduknya pun hanya terdiri dari beberapa puluh kakak. Dan penduduk di sini rata-rata orang tua. Para anak muda sudah pergi merantau ke kota. Ada yang unik dari desa ini, yaitu posisi rumahnya. Semua rumah di desa ini dibangun dengan posisi sejajar di pinggir jalan. Jadi bisa dibayangkan ada satu jalan besar di desa, dan semua rumah dibangun di pinggir jalan itu. Jadi bentuk desa ini memanjang terus sampai ujung jalanan. Jadi mirip rumah di film-film western atau koboi Amerika. Pantang bagi penduduk desa untuk membangun di belakang rumah-rumah lainnya. Hal itu didasari oleh kepercayaan penduduk setempat yang akan segera kita bahas. Desa ini sendiri dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Hanya ada satu jalan yang hanya muat satu mobil. Jadi bisa dibilang, kalau tak ada jalan itu maka desa ini terisolasi di tengah hutan. Hanya jalan itu satu-satunya akses keluar masuk. Di sebelah barat berdiri gunung yang cukup terkenal di Indonesia. Tak perlu disebut nama gunungnya. Penduduk di sini rata-rata tak memiliki pekerjaan. Mereka hidup dari uang kiriman anak-anak mereka di kota. Jadi bisa dibilang desa ini jadi tempat peristirahatan bagi para orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Karena suasananya sendiri tenang dan sepi. Di desa ini juga mengalir sebuah anak sungai Bengawan Solo. Di sana terkadang jadi tempat hiburan para warga untuk memancing. Dan yang paling parah adalah, tak ada listrik di sini. Alkisah ada dua orang dari kota yang berkunjung ke desa ini. Mereka adalah Doni dan Reza. Berusia 34 dan 27 tahun. Kedua laki-laki ini adalah seorang perwakilan dari sebuah perusahaan yang akan membangun semacam tambang batu dan pasir di sekitar pedesaan ini. Sebenarnya tambang tersebut sudah hampir selesai dibangun. Akan tetapi karena adanya getaran hebat akibat aktivitas tambang, banyak laporan mengenai genteng-genteng warga yang pecah, kaca pecah dan masih banyak lagi. Jadi singkatnya, Doni dan Reza dikirim untuk mengambil data untuk pemberian kompensasi kepada warga sekitar. Kedatangan mereka disambut baik. Salah satu orang yang dituakan di desa bernama Pak Burhan atau akrab disapa Pahan. Usianya sekitar 53 tahun. Dituakan bukan karena tua dalam arti usia, melainkan dari pemikiran dan sikapnya dalam menghadapi masalah. Doni dan Reza diberi tempat tinggal di sebuah rumah yang memang sedang kosong karena pemiliknya merantau ke kota. Mereka berdua pun dipersilahkan menginap di sana beberapa hari. Singkat cerita, pengambilan data dan survei mereka berjalan lancar di hari pertama. Rata-rata dari warga mengeluhkan pecahnya genteng dan kaca mereka akibat getaran dari kegiatan tambang beberapa hari lalu. Nanti kalau sudah mulai beroperasi, tak akan ada getaran-getaran semacam itu, Pak. Kemarin karena baru dibangun, kami perlu tenaga besar untuk mencari sumber daya di sekitar gunung, kata Doni menjelaskan ke beberapa warga. Kemudian Pahan menjelaskan kembali kepada para warga dengan bahasa Jawa. Ya sudah Mas, sudah mau malam. Silahkan kembali ke rumah, mandi, makan dan istirahat. Kata Pahan mempersilahkan Doni dan Reza untuk kembali ke rumah singgah mereka. Hari saat itu memang sudah menjelang malam. Suasana gelap sekali. Satu persatu warga menyalakan lampu minyak mereka di dalam dan luar rumah. Tak terkecuali Doni dan Reza. Mereka pun bergiliran mandi di sebuah kamar mandi sederhana yang terbuat dari kayu-kayu tua. Dengan diterangi oleh sebuah lampu minyak.
Airnya langsung dari sumur. Lumayan segar untuk mandi. Malam harinya, Doni dan Reza mulai menyusun laporan ke perusahaan mereka melalui tulisan tangan. Mereka berdua duduk di beranda rumah yang lumayan luas, ditemani remang-remang cahaya lampu minyak. Para warga juga masih ada yang berkeliaran dan berkumpul untuk mengobrol seperti lingkungan antar tetangga pada umumnya. Jadi walaupun tak ada listrik, desa ini tidak terlalu mencekam karena para warganya sendiri lumayan aktif di malam hari. Walau saat itu jam masih menunjukkan pukul 21, hingga suatu kejadian janggal terjadi di malam itu. Terdengar suara dari kejauhan. Suara itu terdengar dari ujung jalan desa, karena desa ini bentuknya memanjang. Jadi semua warga bisa mendengar suara itu. Bunyinya kring-kring seperti lonceng yang berbunyi berulang-ulang. Sontak para warga menatap ke ujung jalan lurus itu bersamaan. Kemudian secara serentak mereka masuk ke rumahnya masing-masing, mematikan lampu minyak, dan menutup rapat semua jendela dan pintu. Doni dan Reza tak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka bingung sambil melihat sekitar. Hingga akhirnya datanglah Pahan yang berlari ke arah mereka. "Masuk, masuk," ujar Pahan dengan wajah panik. Dengan cepat Doni dan Reza masuk ke rumah diikuti Pahan sambil mematikan semua lampu. Jendela dan pintu dikunci rapat. Mereka berdua bingung dengan apa yang terjadi. Pahan duduk bersandar di pintu. Suara kring-kring itu terus terdengar, seakan ada sesuatu yang berjalan di jalan depan rumah. Dengan wajah berkeringat, Pahan mengatur nafasnya sejenak. Kemudian dia berkata, "Mas Doni, Mas Reza, ingat ya, kalau dengar suara itu lagi, langsung masuk rumah. Jangan ada cahaya, pintu jendela kunci semua. Dan jangan coba-coba lihat keluar," ujar Pahan dengan nada serius. "Loh, kenapa Pak?" tanya Doni penasaran. "Setan, itu suara setan cincin. Kalau dia datang ke sini, artinya dia sedang cari makan," kata Pahan. "Kalau kalian sampai ketahuan, mereka akan datang, dan kalian akan jadi korban." Lanjutnya, "Serius?" tanya Doni yang semakin penasaran. Sementara suara lonceng masih terdengar jelas di luar sana. "Terus kalau ketahuan, kita dimakan gitu?" tanya Doni lagi. "Dulu ada anak muda yang ketahuan sama setan itu. Mereka ditemukan tak berdaya pagi harinya. Tidak ada yang tahu. Pemuda-pemuda itu masih bernafas, tapi diam membisu. Tidak bergerak, tidak bicara, seperti patung tapi tidak kaku. Badannya lemas, jadi tidak jelas antara hidup dan mati. Kalau hidup, tapi tidak respon apa-apa. Tapi kalau mati, masih ada nafasnya," tutur Pahan menceritakan segalanya. Mereka pun terdiam sesaat. Suasana pun menjadi hening. Sementara suara lonceng terus terdengar tanpa henti di luar. "Maaf Mas, kalian memang harus tahu soal setan ini. Dan saya mohon untuk mematuhi aturan yang ada. Sekarang saya tidak bisa pulang. Terlalu bahaya di luar. Saya meninggalkan istri saya di rumah demi memperingatkan kalian. Nanti kalau terjadi seperti ini lagi, saya tidak akan datang ke sini untuk memperingatkan. Saya lebih pilih di rumah," ucap Pahan. Malam itu, Pahan tidur bersama mereka di rumah itu. Suara lonceng terus terdengar. Bahkan saat mereka hendak tertidur, tak ada yang tahu makhluk apa yang sedang berkeliaran di luar sana. Tak ada yang tahu pasti bagaimana wujud asli makhluk itu. Tak satu pun dari penduduk di sini pernah melihatnya. Karena kalau melihat, setan itu akan bertamu ke rumah mereka. Kepercayaan ini sudah ada sejak dulu.
Dan alasan kenapa semua rumah di sini dibangun sejajar adalah supaya suara itu terdengar ke semua rumah. Selain itu, agar si setan hanya berjalan lurus dan tidak belok kemana-mana. Disebut setan cincing karena setan itu berbunyi kring-kring. Akan tetapi warga desa mendengarnya berbeda. Mereka menyebutnya cincing dan demikianlah setan itu mendapatkan namanya. Keesokan paginya, Doni dan Reza sepakat untuk tidak membicarakan apa yang terjadi semalam. Mereka mengerjakan tugas seperti biasa, melakukan survei ke setiap rumah. Satu rumah bisa memakan waktu 1 jam. Hari ini menjadi hari terakhir mereka bertugas. Kalau lancar mereka akan pulang besok paginya. Selama melakukan tugasnya dan bercengkerama dengan warga desa, tak satu pun warga desa yang mengungkit kejadian semalam. Mereka bertingkah seakan tak terjadi apa-apa semalam. Semua tampak biasa. Doni dan Reza juga enggan bertanya apa-apa. Biarlah nanti mereka bertanya ke Pak Han kalau ada apa-apa. Waktu berlalu begitu cepat. Pekerjaan selesai. Malam pun perlahan tiba. Sebenarnya Doni sudah menghubungi perusahaan agar dijemput sebelum malam. Akan tetapi pihak perusahaan hanya akan menjemput mereka esok pagi. Jadi mau tak mau, mereka harus menginap 1 malam lagi. Mereka hanya berdiam diri di dalam rumah saat itu, mengingat kejadian kemarin malam. Padahal para warga lain tampak biasa di luar sana, berkumpul dan mengobrol seperti biasa. Mas Doni, kira-kira gimana bentuk setannya ya? Tanya Reza sambil merebahkan badannya di sebuah tikar yang mereka gelar di lantai. Mana aku tahu, jawab Doni. Aku penasaran loh mas. Nanti coba aku cari akal supaya bisa lihat, kata Reza dengan wajah penasaran. Doni pun menoleh ke arah Reza dengan wajah malas. Ya kalau bisa jangan sampai datang lagi. Awas kamu kalau macam-macam ya. Turuti saja apa kata Pak Han. Ini malam terakhir kita. Cari aman sajalah, ucap Doni menasehati. Tak lama terdengar suara seseorang dari luar. Orang itu seperti ketakutan, berjalan ke sana kemari sambil teriak, cincing, cincing. Suara itu mengundang Doni untuk keluar dari rumah. Saat sampai di luar, Doni melihat para warga secara serentak masuk ke rumah masing-masing dan menutup pintu rumah rapat-rapat. Suasana mendadak gelap gulita saat lampu-lampu dimatikan. Suara itu terdengar lagi, kring-kring. Doni pun segera mengikuti apa yang dilakukan warga lainnya. Pintu ia tutup rapat. Lampu minyak ia matikan. Kegelapan total melanda seluruh desa. Doni dan Reza berbaring sambil membaca doa. Suara lonceng itu terus terdengar jelas di luar sana. Reza yang sudah sangat penasaran pun memikirkan berbagai cara untuk bisa melihat sosok setan itu. Ia takut, tapi juga penasaran. Maka ia pun diam-diam berjalan ke arah jendela. Saat itu Doni sedang berdoa dengan mata terpejam, sehingga tak menyadari perbuatan Reza. Dengan santainya, Reza mengeluarkan ponselnya. Ia mengarahkan kamera ponselnya keluar jendela yang ada di balik gorden. Ia sengaja merekam ke arah luar jendela. Beberapa detik berhasil ia tangkap melalui kamera ponsel. Suara lonceng masih terdengar di luar sana. Reza kemudian melihat hasilnya. Dari video tangkapan Reza, terlihat ada bentuk manusia yang sedang berjalan di tengah jalan desa yang sepi. Seorang laki-laki dengan baju khas keraton Jawa berjalan lambat di tengah kegelapan. Di kakinya terikat 2 pasang lonceng yang setiap berjalan akan menghasilkan suara. Akan tetapi Reza tidak tahu persis bagaimana wajahnya. Reza hanya diam dan kemudian menghapus video itu karena ketakutan.
Ia juga tak bicara apa-apa kepada Doni hingga tak lama berselang. Suara lonceng itu berhenti. Doni pun berhenti berdoa dan membuka matanya. "Kok hilang, Res?" tanya Doni sambil melihat Reza karena suara itu menghilang. "Saya gak tahu, Mas," jawab Reza. "Mau cek keluar, Mas?" tanya Reza. "Jangan, cari mati kamu," jawab Doni. "Tidur saja." "Tidur," ujar Doni. Mereka akhirnya memutuskan untuk memejamkan mata. Karena belum mengantuk, agak sulit bagi mereka untuk tertidur. Beberapa menit kemudian muncul suara dari luar rumah mereka. "Mas Doni, Mas Reza," terdengar suara Pahan memanggil dari luar. "Loh, Pahan Mas," kata Reza yang kembali membuka mata. Kemudian Doni pun duduk. "Ayo keluar dulu," kata Doni yang lantas berdiri dan berjalan ke arah pintu. Reza mengikuti Doni dari belakang. Anehnya, saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada Pahan di depan rumah mereka. Doni pun berjalan ke maju beberapa meter sambil melihat sekitar yang gelap dan sepi. "Pahan," panggil Doni akan tetapi tak satu pun orang menyahut. Reza kemudian berdiri di samping Doni sambil ikut melihat sekitar. "Tidak ada orang loh, Mas. Sepi begini," kata Reza. "Masuk aja, Mas," kata Reza. Belum sempat masuk ke dalam rumah, suara lonceng itu terdengar lagi. Kring, kali ini hanya satu kali. Dan sumber suara itu dari arah belakang mereka. Tercium juga bau-bau anyir di sekitar mereka. Sontak mereka berdua kaget. Wajahnya seketika pucat dan seluruh badannya gemetar. Tak ada yang berani bicara saat itu. Mereka pun menelan ludah saking takutnya. Sambil mengucapkan doa-doa mereka menoleh ke belakang. Dan saat menoleh ke belakang, mereka berhadapan dengan seorang laki-laki berpakaian khas keraton Jawa lengkap dengan belangkon. Wajah laki-laki itu berbentuk manusia pada umumnya. Hanya saja hidungnya mirip hidung babi. Dan mulutnya lebar dengan sebuah lidah panjang yang menjulur ke bawah hingga ke leher. Kedua pasang matanya berwarna merah menatap tajam. Kemudian sosok laki-laki itu menyeringai ke arah Doni dan Reza. "Cah bagus, konangan," ucap sosok itu yang membuat mereka berdua terpaku dan tak bisa bergerak. Keesokan harinya, Pahan menemukan rumah singgah Doni dan Reza kosong melompong. Sementara barang-barang mereka masih ada di sana. Semua warga pun dengan cepat mengetahui hal ini. Tak lama supir yang menjemput mereka datang. Dan ia dijelaskan mengenai hilangnya Doni dan Reza. Setelah dilakukan pencarian yang melibatkan beberapa warga desa, Doni dan Reza ditemukan tergeletak di tengah hutan. Mata mereka melotot menatap lurus ke depan. Ketika ditanya mereka tak menjawab apa-apa. Tubuh mereka juga tidak bisa bergerak. Lemas seperti mayat, tapi nafasnya masih ada. Persis seperti yang diceritakan Pahan di malam-malam sebelumnya. Antara hidup dan mati. Kalau hidup, tapi tidak respon apa-apa. Tapi kalau mati, masih ada nafasnya. Melihat hal ini, para warga sudah tahu kalau setan cincing pelakunya. Mereka melanggar pantangan warga desa ketika setan itu muncul. Pahan amat menyesal dengan kejadian ini. Doni dan Reza telah menjadi saksi sekaligus korban. Mereka melihat sendiri bagaimana wujud setan itu. Akan tetapi mereka tak bisa bercerita karena kondisi mereka sekarang ini. Mereka berdua pun akan menjalani sisa hidup mereka dengan kondisi seperti itu. Jika kalian memiliki pengalaman paranormal, bagikan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menyeramkan lainnya.